Selamat pagi, perkenalkan dengan saya Adenina Sarmanita dari program studi pendidikan Pancasila jurusan akuntansi. Di sini saya ingin mereview materi pertemuan 9 sampai dengan 14. Pada pertemuan 9 kita membahas tentang etiket dan etika, di mana etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan etika adalah niat perbuatan itu tidak boleh dilakukan atau boleh dilakukan sesuai dengan pertimbangan baik atau buruknya. Etika sama maknanya dengan moral, adapun aliran etika diantaranya etika deontologi, tindakan seseorang baik atau buruknya yang sesuai atau tidak sesuai dengan kewajibannya. Kedua, etika teologis sama dengan deontologi, tetapi teori ini dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari suatu perbuatan itu. Ketiga, etika keutamaan, mempelajari sikap atau hak yang dimiliki seseorang. Pertemuan 10, lanjutan dari pertemuan 9, yaitu contoh daripada etika. Contoh etika mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku seseorang. Contohnya, beberapa contoh etika melibatkan integritas, konsisten dalam tindakan nilai, serta kejujuran. Keadilan, perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang. Tanggung jawab, kesadaran akan konsekuensi dari tindakan dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas dampaknya. Empati, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Pertemuan 11, mempelajari tentang ilmu pengetahuan, yaitu seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pertemuan 12, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek terus berlanjut dengan pesat, membentuk transformasi signifikan dalam berbagai bidang. Kemajuan ini mencakup teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, ilmu pengetahuan hayati dan genetika, kecerdasan buatan, dan astronomi. Pada pertemuan ke-13, membahas tentang korupsi, di mana korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan atau lainnya, untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batasan hukum atas tingkah laku tersebut. Korupsi juga dapat terjadi ketika seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan memperoleh keuntungan yang haram atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Pertemuan 14 membahas tentang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Dengan membayar pajak, individu dan perusahaan berpartisipasi dalam pembentukan masyarakat berkeadilan dan berkelanjutan. Kesadaran pajak juga mencerminkan pemahaman bahwa kontribusi memainkan peran kunci dalam pembangunan negara. Sekian review materi dari pertemuan 9 sampai dengan 14. Terima kasih.